Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu memberikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa. Amin ya Allah ya. Panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, mengangkat derajat kita, meluaskan rezeki kita. Allah jaga dari bala musibah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para habaib, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang rezeki yang Allah telah takdirkan. Belum kelar kemarin karena baru sedikit kemarin ya, potong ada walimatus safar. Kita ulang lagi sedikit. Di sini dikatakan wa khalaqal khalqa wa a'malahu wa qaddara arzaqahu wa ajalahu la tazidu wa la tanqusu wa la yahdutsu haditsun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Di sini sekarang kita membahas tentang ajal. Kemarin tentang rezeki. Kalau diartikan, Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa wa a'malahu. Allah telah menciptakan makhluk-makhluk, wa a'malahu, dan amal-amal mereka, wa qaddara arzaqahu, dan Allah telah mentakdirkan rezeki mereka, wa ajalahu, dan ajal mereka sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa berbuat apapun karena memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada catatannya, nggak ada takdirnya. Nah, jadi daripada semua catatan tersebut, ada ulama yang mengatakan bisa berubah itu takdir dengan doa. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Bisa berubah itu takdir dengan doa. Bisa catatannya miskin. Bisa catatannya ajalnya cepat, umurnya pendek.
tapi dia doa bersama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mungkin untuk Allah buat mengganti catatan mungkin, karena Allah zat yang maha berkehendak. Jadi ada ulama yang mengatakan bisa berubah itu takdir dengan doa. Tapi ulama yang lainnya mengatakan nggak bisa. Memang sudah catatannya seperti itu. Adapun dia berubah, gitu kata ulama yang lain. Adapun dia berubah karena doa, memang sudah catatannya itu dia dikasih doa, dia berdoa sama Allah, emang catatannya itu berubah, gitu. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan bisa berubah takdir tersebut dengan doa, gitu. Ada ulama lagi yang mengatakan enggak, memang sudah catatannya dia berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Paham enggak ya? Insyaallah. Takdir itu. Nah, gimana kita ngejalanin takdir nih? Jangan pakai bilang, ya udah deh, emang saya takdirnya begini. Jangan begitu ya. Kan banyak orang itu tanda orang putus asa udah. Kalau udah punya tanggapan begitu tuh orang tanggapannya udah putus asa. Udah, emang gua takdirnya begini. Ya. Takdir nih. Kayak kita lagi jalan, ya, ketemu jalan bercabang dua, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Kita lagi berjalan nih di dunia. Al-Quran pedoman hidup. Al-Quran pedoman hidup. Kata Allah di dalam Al-Quran petunjuk nih, pedomannya nih, ya. Lagi jalan, ya, temu cabang dua. Kata Allah ambil yang kanan. Di Al-Quran tuh jalankan sholat, naikkan zakat, puasa Ramadan, bakti sama orang tua, nih banyak nih yang baik-baik nih. Kata Allah ambil yang kanan, gitu. Jangan ambil yang kiri, kata Allah. Jangan ambil yang kiri. Apa yang kiri nih? Lawan sama orang tua, tinggalin sholat, zina, minum minuman keras, nyolong, tukang dendam. Wah, banyak nih. Ini kata Allah jangan nih. Jangan ambil yang kiri. Jadi jangan kita mengatakan udah takdirnya saya begini. Kagak, lu yang PA. Udah dikasih tahu di dalam Al-Quran ambilnya kanan, gitu. Jadi kita kalau mau ditakdirkan jadi orang baik, kita harus berubah, gitu. Apa di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mau berubah dengan diri mereka sendiri, gitu. Jadi kalau kita mau ditakdirkan jadi orang baik, diri kita dulu semangat. Wah, saya menjadi orang baik nih. Biar ditakdirkan jadi orang baik. Ambil yang kanan berarti nih. Ini di Al-Quran perintahkan suruh yang kanan terus. Jalanin yang kanan terus, istiqomah. Biar kata tertatih-tatih, biar kata terjatuh-jatuh. Ambil jalan yang kanan nih. Tapi dapat redhonya Allah. Tapi dapat redhonya Rasulullah. Ditakdirkan menjadi orang baik. Ya mereka udah mau takdir begini, ya putus asa, ya masih ada kesempatan untuk jadi orang baik. Sebelum mati masih ada kesempatan. Yang putus asa di situ. Ya, jadi memang sudah Allah catat, ya. Allah catat ketika kita di dalam perut ibu kita umurnya 4 bulan.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari perut ibunya itu dari nutfah, air mani. Berkembang biak dia selama 40 hari berkembang biak. Supaya itu alaqatan mithlu dzalik. 40 hari lagi dia berubah lagi. Jadi segumpal darah. Ya, udah 40 hari dia berubah darah. Supaya alaqatan mithlu dzalik. Habis itu berubah jadi segumpal daging. 40 hari lagi itu tambah 40 hari lagi jadi segumpal daging. Udah datang ya 40 hari 120 hari. Kalau dibulanin berarti 4 bulan ya. Udah dah jadi segumpal daging, jadi nih kepala jadi, tangan jadi, pengen berkembang biak nih, badan jadi, kaki jadi. Summa yursal ilaihil malak. Habis itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikatnya Allah, fayanfakhu fihi ruh, maka disuruh tiupin ruh. Masih jadi mani belum jadi ruh, segumpal darah belum jadi ruh, segumpal daging belum. 4 bulan Allah utus malaikat suruh tiupin ruh untuk di dalam perut ibu kita. Dan tergantung ruh bergerak karena sudah ditiup, sudah dimasukin ruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumar bi arba'i kalimat. Habis itu diperintahkan ke malaikat yang tadi itu dengan 4 kalimat. Ada 4 kalimat disuruh catat. Ya, bikat rezeki, suruh catat rezeki. Nih di perut ibunya 4 bulan dicatat rezeki. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang rezekinya begini modelnya. Catat malaikat. Wa ajalihi, catat orang ajal. Kata Allah ajalnya sekian, umur dia sekian, meninggalnya sekian gitu. Setelah itu wa amalihi, suruh catat amalnya ya. Ini orang dia bakal beramal anu ya, imma amal baik ya, imma amal buruk. Catat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus wasyaqiyun aw sa'idun, suruh catat juga susahnya dia, senangnya dia. Dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Susahnya dia, senangnya dia. 4 kalimat. Pertama rezeki, kedua ajal, ketiga amal, keempat susah dan senang. Ya, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat catatan Allah. Adanya di Lauhul Mahfuz. Sudah ada semuanya catatan kita. Terekam ya. Terekam ya semuanya. Nah, makanya kan udah kecatat tuh. Ya. Kan udah kecatat. Gimana tuh caranya kita biar jadi orang baik? Gitu. Gimana caranya biar kita jadi orang baik? Tadi adanya Al-Quran, pedoman hidup. Allah menjelaskan tadi, Allah tidak akan berubah suatu kaum sampai mereka ingin berubahnya dengan diri mereka sendiri. Pengen banget jadi orang baik, ya Allah. Akhirnya diajarin lewat sini nih, lewat kanan nih, ambil yang kanan.
catatan kita di Lauhul Mahfuz memang alhamdulillah, berarti catatan kita baik. Nih kita di duduk sini bersyukur banget, bersyukur sama Allah, alhamdulillah ya Allah kita ditakdirin jadi orang baik, kita ditakdirin punya amal baik, kita ditakdirin berarti lagi punya amal baik. Kan tadi udah dicatat di Lauhul Mahfuz tuh dicatat. Kita selagi di perut ibu kita 48 bulan tuh, amal kita nih hari ini udah tercatat dulu. Alhamdulillah, berarti catatan kita baik. Tuh orang yang pada mabuk, yang pada diskotik, dia kalau tahu catatan amalnya dia nangis. Kalau dia tahu takdirnya dia nangis. Karena dia betul dengan hiasan dunia, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa itu kehidupan dunia? Tidak ya. Ketutup orang-orang yang masih mabuk, yang masih diskotik, yang masih maksiat, ketutup. Dia ketipu sama dunia. Dia kalau tahu takdirnya dia lagi joget, dia nangis. Lagi nyawer. Nyawer ya, takdirnya dia orang lagi ngelakuin amal udah tahu dia nangis, cuma dia ketutup dengan hiasan dunia, dia nggak tahu. Makanya dikatakan wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ntar di akhirat rugi. Karena kenapa? Ya dia nggak punya amal banyak, dia nggak bisa berbuat baik di dunia, rugi ntar di akhirat. Illa ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang punya amal baik, punya amal soleh. Baru itu orang-orang yang selamat. Nah, jadi yang saya bilang jangan pernah putus asa dengan takdirnya. Jangan bilang ini kali takdirnya. Semangat terus jadi orang baik terus bangun. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad di dalam musikahnya sampai ngomong sama dirinya sendiri. Ini hatinya dia ajak ngomong, jangan kita nambah, hati bangun, jangan tidur, bangun. Tuh, ajak ngomong, diri kita ajak ngomong, bangun, jangan tidur, bangun. Ya, orang kalau yang lalai kan dia pasti kayak orang tertidur, suruh bangun, biar bangun. Ingat sama Allah. Gitu. Nah, jadi semua hal tersebut sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bagaimana Allah betul yang orang udah setelan ibadah aja bisa masuk neraka. Orang udah setelan ibadah di dunia, sholat rajin, puasa rajin, rajin, yang baik-baik rajin kan, mengamalkan amalan ahli surga. Datangnya catatannya ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini hadisnya lanjutin lagi. Fa wallahi kata Nabi, demi Allah alladzi la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Nabi, sesungguhnya salah satu dari kalian telah mengamalkan amalan-amalan ahli surga, orang-orang surga, tinggal selangkah lagi masuk surga, udah di depan pintu surga, selangkah lagi pengen masuk surga. Nggak tahu fayas biku alaihi kita, contohnya catatannya dia ahli neraka, fayamalu bi amali ahli nar.
dia pernah mengamalkan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dan akhirnya dimasukin sama Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bilang jangan kepedean. Wah, ayo udah namanya gua ahli surga ya, jangan kepedean naik Nabi Muhammad SAW. Hadis arba'in, hadis keempat boleh cari lihat. Jangan kepedean. Makanya kan ada ulama menunjuk antum pada dari lastu ya ahlil firdausi ahlan pada aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya, apa katanya? Ya ilahi, wahai Tuhan, lastu bi ahlil firdausi ahlan. Aneh ada, aneh bukan penduduk surga, aneh ada. Aneh bukan penduduk surga firdaus, aneh ada. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi aneh juga enggak kuat kalau seandainya masuk api neraka jahanam, aneh enggak kuat ya Allah. Ya Allah, fa'abli taubatan waghfir dzunubi, maka ya Allah berikanlah kepada aku taubat, ampuni dosa aku ya Allah. Gitu. Jadi mintanya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mukanya kalau doa urusan akhirat dulu dah, biar selamat gitu. Karena kan finishnya entar kan. Sini cuma jalanin doang kita, finishnya entar. Maka kalau doa tuh habis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid dini wa dunya. Tuh doa penting tuh, jangan lepas. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu pengampunan dan afiat. Afiat bukan di dunia aja, di kubur ada afiat, selamat namanya. Afiat itu selamat, sehat, aman. Ya, aku minta ampunan dan aku minta afiat. Wal mu'afatan daimah, dan mudah-mudahan aku orang yang ditakdirkan selalu dapat ampunan. Wal mu'afatan daimah fidi, di dalam agama, dunia dan di akhirat. Ya Allah, doa minta selamat gitu. Jangan kepedean ya. Apa cium tangan gua nih orang Honda. Belum tentu. Makanya kita benar minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi istilahnya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta ya Allah, aku minta kepada Engkau ridho-Mu ya Allah dan surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah hamba, jaga hamba dari murka-Mu dan dari api neraka-Mu ya Allah. Minta sama Allah itu tuh, minta rahmatnya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'u min a'malina. Ya Allah, pengampunanmu ini lebih luas daripada dosa saya. Saya tahu dosa saya banyak, tahu. Tapi pengampunanmu ini pasti lebih luas dari dosa saya. Kalau ada danau, ya, misal danau, ya, ini batu dosa kita nih, itu danau pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya misalnya gitu ya, batu cemplung ini, saya mau nanya, ngurangin atau lebihin itu danau apa kira-kira? Lah kagak, segitu juga danau, ya kan? Nanti lempar batu, belum nambah banyak apa turun? Lah kan segitu juga. Saking luasnya itu danau, gitu. Begitu juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas daripada dosa kita. Ampunan Allah lebih luas dibandingkan dosa kita. Bila kita minta Allah maghfiratuka, pengampunan ya Allah,
ibadah saya ya Allah begini-gini aja itu ibadah. Mukanya minta rahmatnya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Udkhuli jannati birahmati. Masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku kata Allah Subhanahu Wa ta'ala. Masuk. Minta sama Allah. Jangan kalau minta jangan sholat urusan dunia. Allah pengen pecek. Cek. Iya, pengen mobil, pengen rumah enak, mau rezeki biar banyak apa ya? Duit langka amat ini. Jangan minta boleh, bukan tak boleh, boleh minta. Tapi tadi sedang dahulukan urusan akhirat. Lempengan udah kelar akhirat, baru udah urusan dunia. Gitu. Jadi jangan kita salah jalan. Kalau minta sama Allah tuh minta dulu redhonya Allah, minta dulu amanah Allah gitu. Kalau udah kita diampuni, nah itu doa diijabah tuh sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi ini ngomongin takdir tuh begitu modelnya Pak. Tapi juga nggak dipungkiri hadisnya setelah ini katakan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya dari kalian yang mengamalkan amalan orang-orang neraka. Judi, zina, wah, macam-macam dah, model-model dah. Banyak sepiku ada yang kita nggak tahunya tulisannya dia tuh, masya Allah. Hatta mayakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Nih masuk neraka selangkah lagi nih. Masuk neraka selangkah lagi. Ternyata catatannya dia min ahlil jannah la ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ternyata dia pernah ngamalin amalan ahli surga dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Insyaallah. Makanya kita nggak boleh memvonis orang, ngejek orang, ngecilin orang. Apa tuh? Oh, dia mau neraka. Wah, bukan neraka punya bapak moyang kita. Ya, dia mau orang neraka. Nggak boleh. Nggak boleh. Lu hidup lu mau neraka lu. Nah, belum tentu kalau Allah balikin hatinya bisa jadi dia lebih soleh dari kita. Benar. Belum tentu nggak boleh begitu sama orang tuh, nggak boleh menghina-hina orang, mengecilin orang nggak boleh. Kalau Allah udah balikin hatinya bisa jadi dia lebih soleh dari kita. Jangan suka begitu, nggak boleh. Karena nggak tahu tadi itu dia udah ngamalin di dunia, ngamalin orang-orang ahli neraka. Bisa di akhir hayatnya dia taubat nasuha, ngamalin ahli surga, bayar keluha, masuk surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Insyaallah. Tapi kita jangan bilang, ya udah buatan Ramadan tahun ini kita mati baru tobat ya, belum tobat modal. Nah, lu bilang men, makanya nggak bisa dicak-cak Pak. Udah kita tugas kita baik aja, udah terus baik, udah jangan pakai berubah-ubah, jangan. Jangan pakai, nanti enak banget ya kalau kamu amal akhir neraka kan belum tentu. Karena tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah, catatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, tugas kita biar benar. Tugas kita biar ikutin pedoman hidup Al-Qur'an. Ikutin hadis Nabi Muhammad SAW. Omongan Nabi ikutin, perilaku Nabi ikutin. Selamat. Udah pasti. Kenapa selamat udah pasti? Gitu. Karena dia tadi tuh dibarengin amal, dia punya doa sama Allah. Terus aja tuh Allah kan lihat perilaku kita. Gitu. Makanya benar-benar jadi orang baik, serius.
niat biar jadi orang baik. Dan jangan pernah sekali-kali ngamalin amalan ahli neraka, ngeri. Memang kita punya salah, kullukum khata'un, kata Nabi, kalian ini punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang punya salah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelakuin kesalahan dulu, astagfirullahaladzim, ada nadaman, ada penyesalan, astagfirullahaladzim, tobat, astagfirullahaladzim, gitu. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya salah apa? Bukan kita manusia terus suci, ya, bukan kita kayak malaikat, bukan kayak nabi, kita manusia dijaga. Kita punya kesalahan. Innal insana dha'ifa, ya, sesungguhnya apa? Innal insana dha'ifa, sesungguhnya manusia itu lemah. Modelan kita nih. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah. Wa ajalahu, begitu juga ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin, dah catat begitu. Bisa kita panjang umur, bisa dengan doa tadi. Doa ya Allah biar sehat, afiat, ya Allah panjang umur di dalam taat, ya Allah. Ya Allah, berikan hamba sehat afiat, ya Allah. Allahumma nas'aluka shihah wal afiyah. Boleh. Tulul umur fi taatillah, panjang umur ya Allah dalam taat kepadamu ya Allah. Boleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur biar taat. Ya, jangan minta panjang umur enggak ada taat, percuma. Mendingan mati lebih baik buat dia. Gitu. Orang panjang umur enggak ada taat, mendingan mati lebih baik dari, karena kalau dia panjang umur pada taat, tambah banyak dosanya, makin banyak ntar diazabnya. Mendingan mati, udah segitu doang azabnya. Gitu, makanya minta panjang umur di dalam taat. Ya Allah, panjang umur di dalam taat ya Allah. Gitu. Jadi panjang umurnya ngamalin yang baik-baik di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal nanti masuk ke dalam surga. Begitu. Jadi ajal juga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di catatannya Allah di Lauhul Mahfuz. La tazidu wa la tanqusu, rezeki ajal enggak bakal dikurangi, enggak bakal dilebihin sama Allah. Udah begitu. Rezeki ente segitu, ya segitu, enggak dilebihin, enggak dikurangi, kagak. Memang udah catatannya segitu. Qasidah Habib Abdullah bin Al-Haddad yang mengatakan alladzi ilaik la yasil ilaik waladzi musiblah hasilun saja. Yang bukan buat kamu tak bakal datang ke kamu. Tapi yang Allah sudah tetapkan, Allah pastikan buat kamu, pasti datang buat kamu. Tuh. Enggak dikurang-kurangin, enggak dilebih-lebihin sama Allah Subhanahu wa taala. Emang udah segitu catatannya. Makanya kita juga, ya Allah, alhamdulillah, di catatan kita alhamdulillah bersyukur sama Allah. Belum pernah ada yang nggak makan 3 hari kepada Allah ini. Hah? Nabi kita pernah nggak makan 3 hari. Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kan? Belum pernah kan? Alhamdulillah makan terus kan tiap hari. Nikmat, tidur enak kan? Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tidurnya di kolong jembatan, tidurnya di depan masjid, tidurnya di gerobak. Kita alhamdulillah. Jangan mukanya jangan lihat ke atas, nama mulu, sayur. Tuh, melihatnya ke atas mulu sih. Enak banget ya. Ini Pajero ya. Enak banget ya. Satu dapat kagak satu. Kalau nggak ke bawah selamat. Kalau nggak ke bawah selamat. Batu nih. Oh iya. Tawakkul, rendah diri. Ya Allah.
Jelas insyaallah ya. Insyaallah. La tazidu wa la tanqusu. Wa la yahdusu hadithun. Dan tidak ada yang membuat perbaharuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu peristiwa, ya, suatu kejadian gitu ya, illa kecuali biqadarihi, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa qadarihi, dan atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah akan ciptakan suatu kejadian kecuali itu memang kehendak Allah, takdirnya Allah, dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang kita bisa mau robah-robah, kita nggak bakal bisa. Ya, bencana kita lihat di Sumatera, masya Allah. Kita doain yang pada kena bencana Allah kasih sehat afiat, panjang umur, Allah jaga, Allah berikan kesenangan, Amin ya Allah. Musibah ini yang meninggal Allah jadikan meninggalnya mati syahid. Amin ya Allah ya Rabb. Itu semua atas ketentuan Allah, emang keinginan Allah. Tapi ingat, wah berarti Allah zalim. Allah nggak zalim. Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang zalim itu diri mereka manusia, atas diri mereka sendiri. Allah itu nggak pernah zalim. Ya. Ulah manusia. Kata Allah, la yusiru fil ardi ba'da islahiha. Allah diperingati di Al-Quran, jangan kau hancurkan lagi, kau rusak lagi di dunia ya setelah Allah udah rapihin. Pohon ditebakin, ayo, apa baik dikerukin. Ada minyak nih, bongkar. Ada emas nih, bongkar. Gusur. Ulah manusia, gitu. Tapi memang tetap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah sudah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bilang jangan pernah merasa aman dalam kehidupan sekarang. Kita nggak tahu musibah datang kapan. Makanya kita selalu minta selamat sama Allah, ya. Mungkin ada doa yang ma'ruf ya, doa keselamatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minal adzab. Bagus itu doa keselamatan, minta sama Allah biar selamat. Ya. Kita kan naik motor Pak, baca-bacaan Pak. Kita naik mobil, baca-bacaan Pak. Jangan lepas dulu bacaan sama Allah. Tawakal, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu minta selamat kita pas sama Allah Pak. Jangan naik motor, naik mobil nggak tahu, maaf. Oh, serem dah, kalau di sini serem gitu. Mudah-mudahan selamat sehat afiat kita. Amin Allah. Serem Pak, jangan nggak biar terlalu ingat sama Allah. Uzkuruni azkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat nama aneh, sebut nama aneh bakal ingat sama aneh. Jadi kita bakal dipantau sama Allah, dipantau Islamnya Allah. Nikmat. Kalau kita ikutin aturan Nabi gitu ya, kita ikutin cara orang-orang soleh, nikmat Pak, selamat Pak, di dunia wal akhirah, selamat dunia akhirat. Gitu. Yang nggak selamat kan yang berubul, yang nggak bisa dibilangin, dikasih tahu nggak mau dengerin, bawa cara. Kita lihat, jangankan di akhirat, di dunia belum tentu selamat. Gitu. Jangankan di akhirat, di dunia belum tentu selamat. Minta sama Allah, ya keselamatan, minta. Jadi semua sudah Allah Subhanahu wa taala catat semuanya. Ajal juga begitu, ya. Nah, jangan berprasangka sehat, panjang umur, ya. Wah, saya masih sehat, masih panjang umur. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kam min sahihin mata min ghairi illatin
wa kam min sahihin asyahinan bidada. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Sehat Pak, sehat mati tanpa sebab. Bayangkan. Kemarin saya dengar orang berbatu ya, pulang macul, bahan hilang, udah habis. Supaya kalau kita lempar ya, nggak ada sebabnya atau meninggal. Ya, mungkin kita dengar ya tetangga kita. Kebanyakan duduk. Ya, bukan patokan sehat itu panjang umur. Bukan patokan juga orang sakit. Wah, teman-teman 2 hari lagi nih. Belum tentu. Berapa orang banyak orang terlepak di kasur sakit, tapi Allah masih panjang di umurnya. Insyaallah. Nah, ada patokan Pak. Karena memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ayo kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keselamatan, minta akhirat, minta ampunan, minta rahmatnya Allah, minta meninggal husnul khotimah. Itu ratib benar kalau kita baca ratib, rapi banget udah nabi. Ada semua nih, zikirnya ada, doanya ada. Kalau kita baca tiap hari bukan malah terasa banget baca ratib. Iya, pada belakang-belakangan, ratib kenangan-kenangan. Kalau berantem dari awal baca ratib bareng-bareng sini. Tadi saya kan baca ratib ya, 4 ekor doang. Baru tengah-tengah datang dari awal baca ratib sini. Gitu. Dan baca ratib ini bukan seminggu sekali, kalau disarankan setiap hari. Karena kita minta selamat tiap hari kan. Ya, nggak pakai sehari masuk sehari kagak, sehari masuk sehari kagak. Sip-sipan. Ya, minta setiap hari. Baca ratib kan apa ya? Dosis paling pas udah buat kehidupan kita sehari-hari, udah dosis paling pas. Jauh dari kebakaran. Tuh yang rumah dibaca yang ratib tuh. Jauh kebakaran, jauh kemalingan, jauh kebanjiran, jauh kebandui, ya, jauh daripada angin puyuh, ya, angin puting beliung. Itu orang yang baca ratib, Allah turunkan rahmat. Dapat 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Jangan ngandel, wah sampai rumah saya orang soleh, dia tiap baca ratib udah masih banyak. Mudah-mudahan dia aja ya. Nebeng. Ngandel mulu ya, orang yang nakal lah. Kebanyakan nakalnya. Iya, ngandel itu nakal. Jangan baca buat kita. Nebeng gitu. Orang kesurupan, mau jin kayak gimana lagi baca ratib. Mau jin gimana lagi modelnya, bacain ratib. Dosis paling pas. Tuntang orang kamu kesurupan sembuh, ya udah keluar, suruh dia baca, dawamin baca, penjagaan. Kita juga jangan tenang-tenang aja, bisa aja masuk nih Pak kita Pak, jangan tenang-tenang aja. Nah itu ratib itu tameng, penjagaan buat kita. Zikir Allah, doa-doa kita panjatkan itu tameng buat kita. Jadi kita nggak kena apa-apa gitu. Jelas ya Pak? Insyaallah. Nah, jadi itulah takdir yang Allah telah tulis kepada kita, baik rezeki ataupun ajal, ya, nggak ada yang dilebih-lebihin, nggak ada yang dikurang-kurangin, tidaklah ada suatu kejadian, suatu peristiwa kecuali memang itu sudah qadanya Allah, ya, ketentuan Allah dan takdirnya Allah dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya kamu ya? Insyaallah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan jadi orang baik. Amin. Orang yang soleh. Amin ya Allah ya Allah. Orang yang ibadah. Amin ya Allah. Orang yang selalu dapat ampunan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Ada husnul khotimah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi, Amin. lebih bertakwa lagi, Amin. lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal
Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamun alaik